Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih membahas proyeksi industri nikel dan euforia mobil listrik dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Martin Pandiangan yang merupakan analis dari PT Pevindo. Pak Martin, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas Devi. Ya, terkait dengan pembangunan smelter, Pak Martin, siapa saja yang membangun smelter di Indonesia? Apakah ini juga termasuk kepada emiten-emiten yang ada di sektor ini dan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Pak Martin? Ya, baik. Mayoritas pasokan nikel di masa mendatang akan bersumber dari kolaborasi antara perusahaan Cina dan perusahaan Indonesia. Dan mereka akan membangun pabrik nikel pig iron dan pabrik HPAL ya untuk yang nikel kadar rendah. Emiten yang sudah terdaftar dan yang ambil bagian dalam proyek pembangunan HPAL salah satu contohnya adalah Antam dan PT Vale Indonesia Tbk. Kami juga menilai bahwa grup Tsingshan Holding merupakan salah satu penggerak pertama di sektor produksi nikel olahan dalam negeri. Grup ini telah berinvestasi secara agresif di Indonesia sejak peraturan nikel pertama kali diterbitkan di tahun 2014. Mereka didukung oleh kapasitas keuangan yang kuat dan pengalaman mengoperasikan stainless steel, sehingga saat ini mereka mampu untuk mengembangkan kapasitas produksi tahunan menjadi 3 juta ton stainless steel, dan lebih dari 3 juta ton nikel pig iron di Indonesia. Grup ini pun memiliki kawasan industri yang terintegrasi di Sulawesi dan Maluku Utara yang sedikit banyaknya memberikan kontribusi terhadap operasi berbiaya rendah. Jadi sejak produk nikel olahan Tsingshan di Indonesia tersedia, banyak negara mengurangi produksi domestik mereka dan sebagai gantinya mereka mengimpor produk nikel olahan dari Indonesia. Baik, ada Inco dan Antam tadi yang Anda sebutkan, Pak Martin. Betul. Dan ini juga Antam juga terlibat ya dalam holding baterai Indonesia nantinya, Pak Martin. Bagaimana Pevindo melihat dari prospek emiten ini, Antam, kemudian juga ada Inco juga, Pak Martin? Ya, sebenarnya kami tidak secara spesifik membahas terkait dengan dua emiten tersebut, Mas David. Namun memang kecenderungannya adalah para emiten saat ini fokus untuk mengembangkan pabrik pemurnian nikel dan juga untuk melakukan kemitraan strategis serta mengamankan ya pasokan bahan baku mereka. Karena terlihat juga bahwa induk dari Antam ya seperti PT Indonesia Asahan Aluminium itu telah mengakuisisi Inco ya di akhir tahun 2020 ya, tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan mengamankan pasokan produk bernilai tambah di masa mendatang. Dari tingkat persaingan seperti apa? Ya, kalau tingkat persaingan kami melihatnya moderat ya dalam jangka menengah ke panjang. Jumlah pelaku usaha bisa saja banyak. Namun kami melihat pemilik utama dari perusahaan-perusahaan tersebut akan terbatas ke beberapa grup saja. Karena industri nikel membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar dan dibutuhkan keunggulan operasi serta integrasi yang kuat antara pembeli, pemasok, dan layanan pendukung untuk memenangkan persaingan. Jadi jumlah pemainnya akan cenderung terbatas di beberapa grup saja, Mas. Begitu. Ini lebih ke arah fundamental, kemampuan dari keuangan dan belanja modal, Pak Martin? Ya, betul. Betul, karena memang tadi investasi untuk mengembangkan pabrik pemurnian itu tidak sedikit ya. Ditambah mereka pun harus mengamankan pasokan bahan baku. Artinya mereka harus punya tambang nikel juga kan, agar produk mereka dapat berjalan dalam jangka yang panjang juga, Mas. Baik, di luar dari kemampuan dari emiten ataupun juga pihak-pihak tertentu dalam berinvestasi di komoditas nikel, terutama dari pembangunan smelter yang membutuhkan biaya yang cukup besar, Pak Martin. Bagaimana dari sisi profil risiko? Ya, setidaknya kami melihat ada dua risiko utama ya. Yang pertama terkait regulasi, yang kedua terkait dengan paparan terhadap fluktuasi harga komoditas nikel. Untuk yang pertama regulasi, mengingat industri nikel saat ini adalah salah satu prioritas pemerintah, maka jika ada penerapan regulasi baru bisa saja berpotensi merugikan pemain. Salah satu aspek yang saat ini diangkat adalah pemasok yang diangkat oleh pemasok biji nikel adalah terkait implementasi harga pasokan mineral.
yang sesuai dengan peraturan Menteri ESDM tahun 2020. Hal ini dipandang penting bagi pemasok biji nikel karena praktik saat ini diduga jauh di bawah harga internasional yang akan merusak industri. Nah, pemerintah telah menunjuk satuan tugas untuk memantau penerapan harga patokan mineral. Selain itu, isu sosial seperti tenaga kerja asing dan transfer teknologi merupakan salah satu isu sensitif ya yang perlu untuk diakomodasi. Kalau yang kedua terkait dengan paparan terhadap fluktuasi harga komoditas nikel adalah risiko yang melekat di industri ini. Jadi jika harga nikel turun drastis, hal ini akan melemahkan profitabilitas pemain dan kemampuan untuk membayar kewajiban keuangan juga akan berkurang. Jadi kunci untuk suksesnya adalah efisiensi operasi ya. Baik, menarik dari sisi paparan dari harga komoditas nikel, kalau kita lihat dari sentimen yang ada, isu yang berkembang, kemudian juga Anda tadi katakan prospek dari kedepannya masih cukup panjang dan masih cukup menjanjikan. Tampaknya dari fluktuasi harga tidak akan terlalu signifikan nih Pak Martin. Penguatan masih akan terus berlanjut seiring dengan tingkat kebutuhan, perkembangan teknologi kedepannya nanti, baik secara nasional maupun secara global. Ya betul Mas, memang kan saat ini pemulihan sudah mulai terjadi ya. Jadi karena memang karena pemulihan sudah terjadi, maka permintaan terhadap stainless steel di dunia itu sudah meningkat gitu. Jadi harga pun jadi cenderung untuk terus naik saat ini ya, hampir ke 20.000 saat ini. Jadi kalau kami pun memiliki pandangan yang sama ya bahwa minimal untuk harga komoditas ada di sekitar 14.000 US dollar per metric ton ya. Itu adalah yang minimalnya. Sedangkan kalau untuk batasan atasnya ya tadi di sekitaran 17.000, 18.000 ya. Seiring dengan pemulihan yang ada di dunia, maka harga komoditas akan relatif stabil bahkan cenderung untuk naik ke atas. Namun memang yang perlu diantisipasi apabila pandemi masih terus berkepanjangan, beberapa negara mengurangi permintaan, nah itu yang perlu untuk diantisipasi untuk jangka pendek ke menengah. Baik, Pak Martin, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review di IDX Channel dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa dan juga bagi para investor di pasar modal Indonesia. Terima kasih, Pak Martin. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas Desi. Baik, terima kasih ada Bapak Martin Pandiangan, analis dari PT Pevindo, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.